Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari dosen pengampu mata kuliah manajemen humas saya, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD, dengan materi aktivitas praktisi public relation, conference pers, press release, dan presentasi. New release adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh praktisi kehumasan. Bentuknya bisa dalam bentuk artikel, foto, video yang kemudian dipublikasikan di media massa. Itu tuh ada menurut Frank Jeff Green. Perbedaan antara sebuah berita dengan new release, yang pertama, berita lebih kepada tujuan menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, dan meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Yang kedua, siaran pers bertujuan untuk membina dan menumbuhkan sikap atau pandangan penilai yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga. Yang ketiga, berita lebih ke memberitahukan peristiwa, sifatnya gagasan dan sifatnya sangat umum. Tetapi untuk new release atau siaran pers lebih cenderung mendidik. Yang keempat, berita hanya sekedar melaporkan fakta sesungguhnya, sedangkan siaran pers adalah memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jika ada proses merugikan dalam menyelesaikan masalah, kita desain kembali untuk memperbaikinya. Kita bisa menjadikan siaran pers untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang empirik, dan untuk dipusatkan perhatiannya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan suatu perusahaan. Maka siaran pers dimanfaatkan oleh perusahaan seperti BUMN, perusahaan negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengelola siaran pers oleh media. Yang pertama, siaran pers dibuat sebagaimana adanya, yakni apa adanya, tanpa mengada-ngada. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media dengan format berita tanpa mengurangi isi dari berita yang akan dinaikkan tersebut. Yang ketiga, jika susunannya kepanjangan, akan dipadatkan atau inti dari berita tersebut, karena perusahaan tentu menginginkan inti-intinya saja. Selanjutnya ininya jenis press release. Yang pertama ini pengumuman jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang diselenggarakan, yakni sifatnya bersifat undangan. Yang kedua, ada pengumuman untuk media massa, yaitu menyampaikan peristiwa yang akan terjadi untuk mengajak para media ikut serta mempersiapkan peliputannya. Informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan itu berlangsung. Yang ketiga, siaran berita isinya berupa peristiwa pidato, ceramah seseorang atau pimpinan, tokoh dalam suatu acara tertentu atau konferensi, sehingga ia menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers. Sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, siapa yang ingin kita kejar supaya press release ini menarik bagi mereka. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau tidak. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan banyak orang atau masyarakat. Media yang kita gunakan agar membuat orang tertarik itu diberikan tanda, yaitu untuk diterbitkan segera dan diterbitkan untuk tanggal berapa. Berarti tanggalnya jelas. Lalu selanjutnya yakni ada hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan pers. Yang pertama, subjek atau bidang kegiatan yang akan dikerjakan
Jangan di awal kalimat sudah dibuatkan nama perusahaannya, tetapi ketika perusahaan sedang disorot oleh masyarakat melalui media itu sendiri. Selanjutnya ada paragraf pertama, yakninya berisi rangkuman isi pesan. Itu tujuannya untuk memudahkan para pembaca ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya. Ini lebih mengarah ke informasi apa yang disampaikan. Unsur-unsur atau tujuan atau unsur penting dalam siaran pers itu yakni subjek yang akan dibuat oleh berita yang kita buat, perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan perusahaan. Ini merupakan unsur penting dalam siaran pers. Pembuatan siaran pers yang diperlukan data atau fakta yang menarik. Penyampaian harus dilakukan ketika adanya berita atau peristiwa itu langsung. Selanjutnya setelah itu langsung ke media redaksi untuk menyampaikan berita, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media. Selanjutnya ada konferensi pers. Konferensi pers adalah pertemuan yang diadakan oleh individu atau organisasi untuk memberikan informasi atau pernyataan resmi kepada wartawan dan media. Tujuan utama dari konferensi pers adalah untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada publik melalui media massa, menjelaskan satu peristiwa. Dalam konferensi pers, para jurnalis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi dari sumber yang berwenang, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan akurat. Tujuan dari konferensi pers yang pertama, menyebarluaskan informasi yang positif. Yang kedua, membantah berita-berita yang tidak benar. Dan yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan atau lembaga. Serta yang terakhir, yaitu membina hubungan dengan pers. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya. Yang pertama, yakni mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal 3 hari atau 1 hari sebelum konferensi pers. Alasannya ialah karena mereka perlu membagi tugas beritanya. Yang kedua, lembaga perlu cek kembali apakah undangan tersebut telah diterima oleh redaksi. Yang ketiga, menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan apa yang disampaikan pada konferensi pers. Yang keempat, perusahaan atau praktisi public relation perlu menunjuk juru bicara. Ini bisa seorang pimpinan dan pengambil kebijakan yang lain, atau orang yang dipandang paling cocok atau paham dengan materi tersebut. Yang kelima, menyiapkan tempat sesuai dengan tamu undangan. Yang keenam, persiapkan alat bantu seperti screen OHP, mikrofon dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Persiapan konferensi pers yang lainnya yakni yang pertama, siapkan makanan penunjang karena kita mengundang orang-orang penting untuk mengetahui berita itu. Yang kedua, siapkan souvenir. Yang ketiga, membuat buku tamu. Dengan adanya buku tamu ini nanti kita bisa punya data-data khusus, nomor kontak ketika ia dan kebutuhan terhadap orang tersebut, sehingga orang tersebut akan selalu berkomunikasi dengan kita. Yang keempat, durasi konferensi pers atau waktu-waktu yang telah terbatas. Yang kelima, jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik, harus tetap hati-hati dan tetap harus dijawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai presentasi. Konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi
yang sangat baik. Presentasi dalam public relation adalah proses penyampaian pesan atau informasi tertentu kepada audiens untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki citra organisasi atau individu. Pemberi presentasi sering digunakan untuk berbagai tugas seperti memperkenalkan produk atau layanan baru, menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Sekian penjabaran materi dari saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.